ada insiden, ini tuh sebetulnya banyak faktor nyalahinnya human error gitu. Sebenarnya Oh tuh iya iya. nomor satunya apa? Apakah human error atau tadi berawal dari SOP itu, Pak? Teknologi itu membantu manusia. Tapi kita tidak boleh ketergantungan terhadap teknologi itu. Kita tidak boleh dikendalikan oleh teknologi. Untuk meyakinkan perusahaan kalau K3 tuh nggak menghambat kok, tapi justru bikin produksinya stabil. Rekan hacker siapa nih yang setiap hari masih suka kerja cepat, ngejar deadline, ngejar target, tapi kadang suka lupa refleksi ke diri sendiri, udah aman belum ya cara kerja yang aku lakuin? Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu topik yang relevan banget di dunia kerja, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di dunia kerja modern. Karena ini bukan cuma sekedar APD, bukan cuma sekedar rompi, tapi juga tentang capek, stres, dan juga cara kerja kita sehari-hari. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Yuli Adiratna, Iya. Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan. Selamat datang Pak Yuli, apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Sehat selalu kan? Sehat selalu, safety selalu ya Safety Pak ya. selalu gitu. Oke Pak Yuli, ngomongin K3 nih. Memang kan dalam 10-20 tahun belakangan pastinya ritme kerja itu udah beda banget gitu. Kita ini sekarang udah pace-nya makin cepet, deadline, kemudian juga teknologi semakin maju. Ya. Kalau dari yang Pak Yuli lihat, apa sih tantangan terbesar yang bikin K3 tuh saat ini lebih sulit gitu untuk diterapkan perusahaan? Iya, tantangannya tentu K3 harus akomodatif terhadap perubahan pekerjaan. Termasuk tadi yang deadline, termasuk waktu kerja yang kadang-kadang nggak bisa dipastikan apakah harus jam sekian sampai jam sekian, kemudian dikejar deadline, bahkan ada suatu waktu ini agak longgar, tapi suatu saat dia harus ngejar tayang sehingga Lebih numpuk harus gitu ya lebih numpuk kerjaannya. lagi. Nah, ini menjadi persoalan penting. Nah, yang paling mendasar sebenarnya kesadaran diri kita. Oke. Kesadaran dari masing-masing pekerja maupun pengusaha itu penting, bahwa kesehatan, keselamatan kerja itu menjadi faktor utama. Bayangkan ketika terjadi masalah, sehingga kalau ada masalah ya pasti lebih sulit menangani daripada ketika kita mencegah. Ketika terjadi suatu persoalan, misalnya kecelakaan misalnya, Iya. itu belum biaya recovery yang mahal, biaya menjelaskan ke publik itu jauh lebih mahal. Reputasi ya Pak ya. Reputasi, kemudian menjelaskan, tiap hari ditanya, mengapa, kenapa, bagaimana, itu menjadi persoalan kita. Sehingga mau tidak mau, K3 harus tetap mulai dari diri kita sendiri, di hati kita. Mulai dari rumah sudah menerapkan K3, kemudian di perjalanan juga menerapkan K3, di perusahaan juga menerapkan K3, bahkan ketika pulang pun harus selalu K3 itu ada di hati kita masing-masing. Maka dimulai dari pembiasaan. Jadi pembiasaan menerapkan K3. Pokoknya saya pengen selamat. Nawaitu kita sudah harus kerja selamat dan sehat. Gitu, Pak. Oke, kebiasaan dan kesadaran diri itu nomor satu ya nomor Pak Yuli ya. itu. Nah Pak Yuli, ini kan tadi aspek pentingnya deadline gitu. Kadang kita tuh sehari ada yang mungkin kerjaannya longgar, tapi nanti di hari-hari berikutnya numpuk gitu. Akhirnya menyebabkan ada deadline tadi gitu, kita harus kejar. Nah, kapan sih Pak ngejar deadline ini yang kadang bikin kita terburu-buru, itu kemudian menyebabkan kerja jadi nggak safety? Ada indikatornya nggak sih Pak Yuli? Iya, ketika kita buru-buru itu pasti kita ingin yang penting selesai. Yang penting selesai itu kadang-kadang mengabaikan SOP, kadang-kadang kita mengabaikan juga tahapan-tahapan pekerjaan, maka tidak boleh buru-buru. Bukan selesainya cepat atau lambat. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa kita boleh cepat, tapi kepastian terkait dengan keselamatan kerja itu menjadi nomor satu. Jadi nggak boleh diabaikan. Ya memang ketika kita dikejar-kejar, wah nanti harus selesai hari ini jam sekian, maka kita buru-buru. Kadang-kadang itulah yang mengaburkan kita, yang menyebabkan kita menjadi tidak waspada. Karena yang penting selesai. Padahal hasilnya belum tentu bagus. Bahkan ada risiko yang tinggi ketika kita buru-buru. Kalau buru-buru itu pasti orang tidak akan waspada. Yang penting terobos saja. Nah itu, maka penting di sini bagaimana menyadari bahwa kerja cepat oke, tapi
tetap harus safety. Harus tetap menerapkan SOP yang ada. Nah, maka penting kita juga perlu mitigasi kapan terjadi fake season, kapan terjadi yang biasa, bahkan agak longgar sedikit, kita harus mitigasi sehingga kita siap-siap untuk mencapai atau melaksanakan pekerjaan yang nanti ketika tadi fake season ataupun buru-buru gitu. Timeline kerjaannya gitu lah ya Pak ya. Gitu. Ya. Oke, nah ini kan tadi juga ngomongin SOP ya Pak ya. Sebenarnya tuh kalau misalnya ada kecelakaan begitulah, ada insiden, ini tuh sebetulnya banyak faktor nyalahinnya human error gitu. Sebenarnya nomor satunya apa? Apakah human error atau tadi berawal dari SOP itu Pak? Iya, yang paling mudah kita mengatakan human error. Iya. Padahal human error itu juga tidak berdiri sendiri ya. Pasti ada yang SOP yang kita langgar. Ada suatu contoh kasus kejadian begini. Ketika terjadi kecelakaan kerja di suatu perusahaan gitu, ini kan juga kadang-kadang terjadinya itu di waktu-waktu menjelang libur. Oh biasanya itu ya Pak? Iya, ini ada kecenderungan menjelang libur, biasanya hari Jumat ataupun Sabtu ataupun mau libur panjang, karena ingin mengejar biar cepat selesai. Padahal SOP-nya harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Kadang-kadang yang penting selesai, kita lompat saja dari langkah 1 ke langkah 3, itu bahaya. Maka penting di sini kita menyadari bahwa dampak kecelakaan kerja itu lebih besar, lebih lebih sulit dikendalikan daripada kita mencegahnya. Nah, sehingga pengendalian diri itu menjadi penting. Selain nanti dari kontrol dari pimpinan perusahaan, kontrol dari supervisor. Jadi ini tidak berdiri sendiri, ada supervisor, ada juga nanti dari pekerja itu sendiri. Sehingga saling mengingatkan bahwa safety first, safety yang pertama, safety nomor 1 itu, Mbak. Nggak berdiri sendiri ya Pak, ada hulu ke hilirnya itu harus saling berkesinambungan gitu untuk K3 ini ya. Nah ini kan juga kalau kita ngomongin K3 itu di era kerja yang sekarang itu sebenarnya udah bukan cuman kita ngomongin pekerja proyek gitu ya di industri-industri besar, tapi K3 itu kan juga soal banyak yang sekarang mengalami burnout, kelelahan mental, stres. Itu kapan hal-hal kayak gini Pak, terutama terkait kesehatan mental ini menjadi indikator risiko K3? Iya. Mental sangat berpengaruh karena yang mengendalikan kita adalah mental kita. Ketika kita tertekan misalnya, pasti kaitannya berpengaruh terhadap yang lain, terhadap fisik. Kinerja pasti mempengaruhi kinerja kita. Sehingga kerja ya harus dalam kondisi yang rileks gitu, dan bukan berarti santai, tapi rileks mentalnya. Tidak boleh ada pressure yang memang ya mempengaruhi kita. Sehingga kita harus hindarkan ada kelelahan mental karena pressure dari pekerjaan, pressure dari tuntutan ataupun bahkan ada kecenderungan misalnya kekerasan misalnya. Itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja gitu, Mbak. Jadi memang harus mental ini juga faktor penting ya Pak, yang harus dijaga sangat juga penting. Ya kesadaran diri juga dan mungkin juga pertolongan dari perusahaan tadi begitu ya. Dan ini Pak, kan kalau kita ngomongin teknologi juga di era sekarang, teknologi semakin maju. Ada juga beberapa teknologi yang mendukung K3 gitu kan, ada AI juga, ada aplikasi, ada wearable gitu. Sebetulnya yang mana sih yang paling bisa membantu K3 itu diterapkan secara efektif atau maksimal? Ya, sebenarnya dengan teknologi itu membantu manusia. Tapi kita tidak boleh ketergantungan terhadap teknologi itu. Kita tidak boleh dikendalikan oleh teknologi, tapi kitalah yang mengendalikan teknologi itu. AI tetap buatan manusia, kemudian teknologi juga buatan manusia. Tapi sehingga kita harus bisa memanage mereka, atur penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi, penggunaan AI harus bisa membantu bagaimana kita mudah di dalam bekerja, termasuk menghindarkan terjadinya kecelakaan kerja, menghindarkan terjadinya fatality ataupun terjadinya ya kelelahan misalnya. Misalnya sekarang kan era teknologi, pengeboran misalnya tambang itu sudah menggunakan AI, sudah menggunakan teknologi, sudah menggunakan remote control. Tidak pengeboran tambang. Iya, tidak langsung manusia, tapi mesin yang dikendalikan dari jarak jauh. Termasuk misalnya peleburan
baja misalnya, peleburan atau pengolahan nikel misalnya, itu dikendalikan by control room, jarak jauh, tidak dekat-dekat di tungku itu. Jadi dikontrol dari sebuah control room oleh operator. Nah inilah pemanfaatan teknologi AI. Termasuk itu kita harus kendalikan betul. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi. Tetap aja teknologinya nggak bisa berdiri sendiri Nggak bisa. gitu ya Pak ya. Iya. Oke, nah tapi buat perusahaan atau industri nih Pak yang mungkin budgetnya nggak cukup sampai untuk Betul. operate teknologi secanggih itu untuk penerapan K3. Ya. Ini gimana untuk perusahaan-perusahaan kayak gitu Pak? Supaya mereka tetap bisa maksimal juga penerapan K3-nya. Ya tentu K3 itu sangat ditentukan juga oleh jenis industrinya. Dan kita bisa menyesuaikan kebutuhan perusahaan pekerjaan dengan K3 tadi. Artinya K3 itu bisa disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Mulai dari yang sederhana. Suatu contoh kecil misalnya gini, kita memilah sampah antara plastik dengan sampah yang organik misalnya. Kita harus pisahkan. Itu juga sudah termasuk K3. Kita membiasakan misalnya jalan di tempat yang memang disediakan. Kita biasakan tidak melanggar aturan. Itu kebiasaan kecil yang bisa kita kembangkan dan kita bangun terus untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Nah itu bisa diterapkan di industri manapun. Jadi sebenarnya penerapan K3 tidaklah harus mahal. Tidak harus mahal. Tapi dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita biasakan terus untuk mencegah kecelakaan itu bisa kita lakukan. Bahkan yang paling mendasar pembiasaan sesuatu yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Jadi kita bisa mengikuti regulasi karena sesuatu yang biasa. Regulasi, SOP itu menjadi tuntunan kita untuk mencapai nihil kecelakaan. Jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Oke, nggak harus mahal, nggak harus canggih. Ya. Yang penting dari hal-hal kecil aja bisa mulai gitu Bisa. ya Pak ya. Ya. Berarti untuk industri-industri kecil atau usaha kecil tapi mereka punya resiko K3 yang besar, ini mungkin ada nggak sih Pak 3 hal atau 3 aspek yang harus dimiliki gitu supaya K3 itu bisa dilakukan dengan efektif? Mungkin apa yang paling penting? Yang paling penting kita bisa memitigasi risikonya. Dan kita juga bisa melakukan dengan mitigasi kita juga bisa melakukan pengendalian risiko. Pengendalian risiko menjadi hal penting dan penting juga bagaimana menjelaskan risiko ini kepada pekerja, pada siapapun. Bahwa kalau terjadi masalah A misalnya dan itu berdampak pada kecelakaan misalnya, maka dampaknya akan lebih besar. Tapi kalau kita manage dengan baik, dengan risiko yang tinggi pun, kita bisa coba kendalikan dengan baik. Bahkan kita juga harus punya punya plan. Kalau terpaksa terjadi masalah, terjadi kecelakaan, apa yang kita lakukan? Langkah-langkah apa yang kita lakukan? Jadi kita internalisasi di dalam sebuah manajemen di perusahaan itu, sehingga ini menjadi pegangan kita bersama. Gitu, Mbak. Oke, ada mitigasi resiko, ada backup plan juga, gitu ya Pak ya. Nah ini kan tadi penting juga nih tentang mitigasi resiko. Kan banyak juga mungkin perusahaan atau industri yang mikir, ngurus K3 tuh ribet gitu loh. Jadinya tuh mereka berpikir ini akan menghambat gitu. Padahal sebenarnya kan justru resikonya lebih besar untuk dampak panjang gitu ya Pak. Ini gimana untuk meyakinkan perusahaan kalau K3 tuh nggak menghambat kok, tapi justru bikin produksinya stabil? Iya, memang harus melihat contoh. Suatu contoh terjadinya sebuah kecelakaan. Kalau tidak terjadi, tentu masih orang bisa bekerja dengan baik. Dan masih bisa memberikan manfaat yang besar pada semua orang. Tapi begitu terjadi kecelakaan kerja, misalnya ada pekerja yang lantainya basah, kemudian terpleset dia, terkilir lah misalnya. Harusnya dia bisa bekerja, tapi karena terkilir, harus proses dia pemulihan, harus diobati, harus dibawa ke katakanlah urut misalnya. Berarti kan memakan waktu cukup panjang. Entah 1 jam, 2 jam. Dan namanya terkilir misalnya kan tidak serta-merta langsung bisa sembuh. Pasti ada proses. Nah, yang sudah dia kerjakan, itu akhirnya nggak bisa dia kerjakan. Dampaknya apa? Tentu
hasilnya nggak akan maksimal. Iya. Karena dia tidak bisa mengerjakan. Kalau mau mencari pengganti, belum tentu penggantinya itu juga punya kualitas yang sama dengan pekerja yang Melanjutkan iya, yang dikerjakan melanjutkan sebelumnya itu. gitu ya Pak? Nah, maka penting di sini untuk meyakinkan bahwa dampak dari tidak menerapkan K3 itu lebih buruk daripada kita harus mencegahnya. Jadi maka kita cegah dulu. Jangan sampai kita tidak mencegah kecelakaan kerja. Karena menerapkan memang seakan-akan dianggap wah ini kan banyak biaya. Enggak sebenarnya. Coba kalau kita sandingkan antara tidak terjadi kecelakaan kerja sama kejadian kecelakaan kerja. Kalau terjadi kecelakaan kerja misalnya, selain tadi kehilangan pekerja yang terampil, kehilangan juga produksi, tapi reputasi juga menjadi hal yang sangat penting. Reputasi, wah ada kecelakaan di sana, jangan kerja di sana, gitu. Betul. Nah, kemudian misalnya ditanyalah oleh media misalnya, harus melayani dia. Kenapa penyebabnya dan segala macam. Melayani saja itu biayanya juga lebih besar. Selain biaya uang, juga kehilangan waktu untuk menjelaskan. Dan ini menjadi beban juga bagi pengusaha maupun pekerja yang terkena kecelakaan tadi. Atau bahkan keluarganya juga bisa menderita itu. Betul, efek dominonya jelas, Iya, jelas. lebih luar biasa ya dibanding tadi sedia payung sebelum hujan gitu ya Pak ya. Nah Pak, ini kan tapi aturan K3 mungkin banyak yang nggak jalan juga karena orang-orang di lapangannya gitu. Kalau sejauh ini mungkin yang paling menentukan itu K3 jalan atau enggak, itu apakah dari pimpinan atau mungkin setingkat supervisor atau dari pekerjanya sendiri sih Pak? Ya, K3 itu harus dilaksanakan secara partisipatif. Baik itu oleh pekerja itu sendiri, oleh perusahaan, atau nanti ada pengawas dari luar pengusaha. Misalnya ada pengawas dari pemerintah, ada pengawas ketenagakerjaan yang memang mengawal ada suatu regulasi yang wajib diterapkan. Karena kan memang ada beberapa cara untuk menerapkan regulasi itu atau menerapkan K3. Satu, dipaksakan dulu. Yang kedua, bisa menjadi sebuah, kalau sudah dipaksakan, menjadi sebuah kebiasaan. Yang ketiga nanti, kalau ada masalah juga diberikan punishment. Kalau memang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi, K3 itu tidak berdiri sendiri, harus ada peran serta dari pekerja. Karena di dalam regulasi juga ada kewajiban pekerja untuk mentaati aturan-aturan K3 yang berlaku di perusahaan. Termasuk pengusaha ataupun supervisornya juga punya tanggung jawab bagaimana memastikan semua orang yang berada di tempat kerja itu menerapkan aturan-aturan keselamatan kerja. Nah, nanti negara punya tanggung jawab memastikan semua berjalan dengan baik. Ada reward and punishment di sini. Itu, Mbak. Jadi memang dari perusahaan semua harus terlibat dan dari peran negara juga untuk mengawasi gitu ya, Pak Yuli ya. Nah Pak Yuli, ini mungkin terakhir nih, dalam 5-10 tahun ke depan, perubahan apa sih yang harus dilakukan dari masing-masing gitu, kita pekerja juga, dari perusahaan juga, supaya budaya K3 itu tetap relevan untuk dilakukan, dijalankan? Iya, yang pertama adalah menyadari bahwa K3 itu melindungi semua pihak. Melindungi diri sendiri, melindungi perusahaan, melindungi tenaga kerja, melindungi keluarga, bahkan melindungi masyarakat luas. Artinya kesadaran tentang pentingnya K3 itu harus benar-benar diinternalisasi di masing-masing orang. Karena K3 itu tanggung jawab setiap orang, setiap individu untuk bisa berperan aktif di dalam mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, kemudian dari sisi regulasi tentu harus kita sesuaikan dengan kondisi saat ini dan mendatang. Memang ada kelemahan di dalam regulasi K3 sekarang ini dari aspek misalnya sanksi terhadap penerapan K3 itu memang masih sangat minim, yaitu dikena ancaman hukuman atau pidana paling lama 3 bulan kurungan atau denda 100.000. Ini untuk perusahaan ya manajemen? Iya, untuk perusahaan. Nah, maka itu juga kita harus sesuaikan. Nah, yang berikutnya penting adanya kolaboratif. Dan juga kita bisa bersama-sama bekerja sama dengan berbagai pihak.
Kita libatkan kalau dalam perusahaan, libatkan teman-teman dari asosiasi pengusaha, dari serikat pekerja, serikat buruh, dan juga pemerintah. Kita harus kolaborasi untuk menciptakan atau menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Sehingga ini menjadi kepentingan kita bersama. Sebenarnya menerapkan K3 itu juga menjadi sebuah peluang, kalau dalam kacamata religi, sebuah peluang untuk menambah amal saleh. Coba bayangkan, ketika kita menerapkan K3 dengan baik, artinya perusahaan ini berkelanjutan, ada terus, sehingga pekerja bisa bekerja, pengusaha bisa mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan penghasilan, dan juga ada orang lain yang memanfaatkan situasi ini. Contoh, ada perusahaan, pasti pekerjanya tidak berasal dari situ saja, tapi dari luar yang jauh. Berarti mereka perlu transportasi. Betul. Ada transportasi baik online maupun yang offline. Gojek misalnya, ataupun ojek maksudnya, ataupun yang taksi dan segala macam. Dia butuh makan siang. Kalau tidak disediakan oleh perusahaan, maka dia beli di warung. Berarti ada tumbuh di situ warung. Kalau dia rumahnya jauh, perlu kos. Tumbuhlah kos-kosan. Sehingga ada ekonomi yang berkembang. Ada warung, ada kos-kosan, ada laundry. Bahkan kalau yang besar ada hotel. Itu kan membuka peluang kerja membuka peluang kerja dan juga memberi kesempatan orang lain untuk bisa mendapatkan manfaat. Dengan menerapkan K3, ini industri berkelanjutan, orangnya sehat semua bisa mendapatkan manfaat untuk bisa bekerja. Betul. Walaupun itu ekonomi mikro kecil ataupun ekonomi yang menengah besar. Tapi semua akan mendapatkan manfaat. Maka penerapan K3 itu adalah tanggung jawab moral kita semua untuk apa? Menyelamatkan jiwa manusia. Oke, gitu. Luar biasa. Jadi tanggung jawab bersama K3 ini jangan sampai abai jangan sampai harus lihat dulu nanti ada kecelakaan, nunggu insiden dulu baru lebih aware sama K3 gitu. K3 jangan sampai gitu ya Pak Ili ya. Siap. Baik, jadi ini juga buat rekan-naker ini supaya lebih aware lagi, K3 itu harus dibangun dari kesadaran diri ya Pak ya. Dan juga tanggung jawab masing-masing individu, dari kita pekerja, dari pimpinan juga, dari supervisor, dan juga negara yang akan tentunya mengawasi. Terima kasih banyak Pak Yuli telah berbagi. Dan buat rekan-rekan juga yang mungkin punya pertanyaan atau saran untuk topik kita selanjutnya, bisa tinggalin di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan, sampai jumpa. Makasih.